Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia kembali menonton di channel ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali melihat channel ini dan merasa tertarik dan terhibur dengan cerita yang saya bawakan, jangan lupa di subscribe channel ini, like dan komen, karena bentuk dan dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Karena ini adalah segmen cerita pendek, tidak perlu lagi berbasa-basi lebih lama. Langsung saja kita masuk ke jalan ceritanya. Cerita horor, kita mulai. Kisah ini bermula dari seorang anak kecil yang bernama Iqbal. Iqbal ini anak kecil yang berumur kurang lebih 8 atau 9 tahun. Iqbal ini anaknya sangat aktif. Ia hampir mengenal semua anak kecil yang ada di desanya. Lalu suatu hari, di mana Iqbal pergi bersama dengan teman-temannya ke salah satu payo. Payo itu bahasa saya. Kalau bahasa umumnya itu, payo itu adalah sawah lah. Jadi, Iqbal saat itu mencoba mencari cacing untuk memancing. Namun, ia melihat ada kodok berwarna hijau besar, di mana kodok itu memiliki buntut cabangnya 3. Karena Iqbal ini penasarannya sangat tinggi, ia pun mengejar kodok itu dan ia pun menangkaplah kodok ini. Ya namanya anak kecil yang awal niatnya untuk memelihara, karena jahil ia pun tidak sengaja membunuh kodok ini. Dan sesaat setelahnya ketika kodok ini mati, ia merasakan kepalanya sangat pusing, di mana tiba-tiba Iqbal ini terjatuh pingsan. Teman-temannya yang melihat Iqbal ini pingsan panik, lalu memboponglah Iqbal ini membawa ke rumahnya. Sesampai di rumah, Iqbal masih tertidur lemas, pingsan tidak sadarkan diri. Orang tuanya yang sangat panik mencoba untuk membangunkan Iqbal, namun Iqbal tidak terbangun. Sudah segala macam cara untuk membangunkan Iqbal, mulai dari memijit kakinya, memberikan minyak angin ke hidungnya, dan benar saja beberapa saat setelahnya Iqbal pun terbangun. Namun Iqbal tampak seperti anak yang linglung. Bahkan ia tidak mengenali kedua orang tuanya, dan teman-teman yang ada di sekitarnya pun juga tidak ia kenali. Ketika ia melihat ke kiri dan kanan, tiba-tiba Iqbal berteriak sangat histeris, sangat kencang, tidak henti-hentinya. Karena terlalu lama ia berteriak, suaranya pun menghilang. Iya, orang tua Iqbal ini sangat panik melihat anaknya yang seperti ini. Jadi ayah Iqbal ini pun mencoba untuk mengangkat Iqbal. Namun Iqbal seperti tidak bergeser sedikit pun, bahkan tidak terangkat sedikit pun. Ya, Iqbal seperti terpaku di tempat tidurnya. Beberapa saat setelahnya Iqbal pun berkata, "Anak ini akan saya bawa ke dunia saya. Ia sudah lancang membunuh keluarga saya." Orang tua Iqbal pun bingung, lalu bertanya dengan teman-teman Iqbal, "Ada apa ini? Apa yang Iqbal bunuh?" Teman Iqbal pun memberitahu kepada orang tuanya bahwa sebenarnya tadi ketika di sawah, Iqbal ini tidak sengaja membunuh kodok yang berekor 3. Karena ayah Iqbal ini sangat panik, memberitahu kepada istrinya bahwa ia ingin pergi ke orang pintar untuk segera mengobati Iqbal. Karena jika dilama-lamain, takutnya Iqbal meninggal dunia. Beberapa saat setelahnya, ayah Iqbal pun membawa sesosok bapak-bapak yang sudah sangat tua, di mana ia menggunakan pakaian yang serba hitam. Lalu bapak-bapak ini pun memegang tangan Iqbal. Ternyata Iqbal mendorong bapak itu sampai terpental cukup jauh. Dengan segala macam upaya, bapak ini mencoba untuk mengobati Iqbal. Dan hampir 2 jam lamanya, akhirnya Iqbal pun tertidur lemas di tempat tidurnya. Sebut saja bapak ini adalah dukun. Lalu dukun itu pun memberitahu orang tua Iqbal bahwa sebenarnya Iqbal ini mungkin saja akan segera dibawa ke dunia lain. Namun dukun ini sudah ada kesepakatan. Jadi dukun ini berjanji dengan sosok itu bahwa ia akan menanam kepala kambing hitam di sawah itu sebagai ganti. Jadi mau tidak mau, orang tua Iqbal ini membelilah kambing yang full berwarna hitam. Singkat cerita, kini kambing itu sudah disembelih dan kepala kambing itu pun ditanamlah
di sawah, di mana teman Iqbal itu memberitahu tempat letak kodok itu dibunuh. Dan setelah sesi penguburan itu, Iqbal pun kembali sadar. Namun ia bilang bahwa ia sangat haus dan sangat capek. Ya, Iqbal pun terserang demam. Seminggu setelahnya, Iqbal barulah sembuh dan mulai bisa beraktivitas kembali. Ia pergi sekolah, namun dengan gelagat yang tidak seperti ia dulu. Ya, Iqbal sudah tidak aktif lagi. Ia kerap kali merenung sendiri di depan rumah dan cerita pun selesai. Oke, bagaimana ceritanya tadi? Sebaiknya hati-hati. Beritahu adik atau anak kalian, jangan pernah membunuh hewan, apapun hewannya, terkecuali nyamuk ya, karena nyamuk itu wajib dibunuh. Karena takutnya kejadiannya seperti Iqbal. Iya, kita tidak tahu hewan itu adalah siluman atau bukan. Terlebih jika itu bukan siluman, sebaiknya jangan pernah membunuh hewan yang tidak mengganggu kita. Nah, sebelum saya undur diri, kembali lagi saya mengingatkan, buat kalian yang baru pertama kali melihat channel ini dan merasa terhibur dengan cerita yang tadi saya bawakan, jangan lupa di subscribe channel ini, like dan komen, karena bentuk dan dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Saya Adil undur diri, see you.